Salam sejahtera bagi saudara-saudariku sekalian. Dalam kesempatan saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi demikian. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, bacaan firman Tuhan ini tentang seorang perempuan yang berzina, atau dikatakan tadi oleh Injil Yohanes bahwa dia kedapatan atau tertangkap basah berbuat zina. Kisah ini seringkali menjadi dasar bagi kita untuk memberikan pengampunan bagi saudara-saudari kita yang jatuh ke dalam dosa. Namun, dalam bacaan kita ini ada suatu pertanyaan mendasar. Mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya membawa perempuan di dalam bait Allah untuk mendapatkan penghakiman atau dipersalahkan? Padahal dikatakan bahwa ia kedapatan berbuat zina, berarti dia memiliki pasangan laki-laki. Dan mengapa mereka tidak membawa pasangan laki-lakinya untuk dihukum bersama-sama dengan perempuan itu? Karena menurut hukum Musa dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 5 sampai 7, Imamat 20 ayat 10, dan juga Ulangan 22 ayat 22 sampai 24 mengatakan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan mesti dihukum mati ketika mereka kedapatan berzina. Dan orang yang pertama mendapatkan orang itu berzina, dialah yang harus pertama kali melemparkan batu kepada orang-orang yang tertangkap basah berzina. Dan menurut hukum Musa dalam Ulangan pasal 17 ayat 5 sampai 7, jikalau kita membacanya, di sana dikatakan minimal ada 2 saksi berdasarkan hukum Musa. Baik laki-laki maupun perempuan mesti sama-sama mendapat hukuman. Saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, tentunya Yohanes
7 ayat 53, 8 ayat 1 sampai 11. Kelihatan sekali bahwa ada konspirasi antara orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat untuk mempersalahkan Yesus. Karena sangat jelas di dalam ayat 6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tujuan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukan untuk menghukum perempuan itu, tetapi untuk menjebak Tuhan Yesus sehingga ia bersalah. Ada celah yang akan mereka buat agar Yesus mendapatkan hukuman, baik hukuman dari masyarakat maupun hukuman dari pemerintah Romawi. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu harus dihukum mati atau dilempari dengan batu, maka Tuhan Yesus akan melanggar hukum Roma yang pada saat itu melarang kelompok masyarakat ataupun siapa saja di luar pemerintah untuk melakukan hukuman mati kepada warga masyarakat. Dan yang berhak untuk memutuskan hukuman mati adalah wewenang atau hak pemerintah Romawi. Tujuan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah untuk mempersalahkan Tuhan, sehingga pemerintah Roma akan menghukum dia. Hal ini mirip seperti yang terjadi di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21, di mana orang-orang Farisi juga mencoba menjebak Tuhan dengan persoalan membayar pajak kepada kaisar. Saudara-saudariku, dalam ayat 7, Tuhan Yesus menantang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk membuktikan bahwa salah satu dari mereka adalah saksi dari persinahan itu. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus meminta siapa yang menjadi saksi pertama, siapa yang melihat kejadian itu. Berdasarkan hukum Musa, orang yang pertama tadi harus yang pertama juga melemparkan batu, yang pertama melihat. Nah, dalam bacaan kita tidak seorang pun yang berani melempar batu. Berarti di situ tidak ada saksi. Karena tujuan mereka bukan pada perempuan itu atau menghukum perempuan itu, tetapi tujuan mereka adalah menjebak Tuhan Yesus. Dan perempuan ini hanya dipakai sebagai alat atau senjata untuk mempersalahkan Tuhan ketika dia menyatakan bahwa perempuan ini memang berdosa. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengetahui bahwa sebenarnya dialah yang akan dipersalahkan. Sasaran ahli Taurat dan juga orang Farisi adalah dirinya sendiri. Mereka berkonspirasi, mereka bersekongkol untuk menjatuhkan dirinya. Karena itu, dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11, kita dapat membaca di sana bahwa Tuhan Yesus tidak menghukum. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada perempuan itu, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan kepada perempuan itu bahwa mana saksi yang melihat engkau? Kenapa dia tidak hukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Berarti tidak ada bukti yang kuat bahwa perempuan ini sungguh-sungguh Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Adalah tujuan yang sangat jahat, persekongkolan di dalam kejahatan untuk menjatuhkan Tuhan.
Persekongkolan seperti ini juga dengan tujuan untuk mempersalahkan atau melawan Tuhan terjadi di mana-mana di dalam dunia ini. Tuhan Yesus dan kebenarannya biasa diserang dan juga dipersalahkan. Tuhan Yesus dibicarakan untuk menjatuhkan wibawa Tuhan dan untuk mempengaruhi orang-orang percaya supaya mereka meninggalkan Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang menyelamatkan kehidupan, Allah yang sudah menebus kita dari kuasa dosa, Allah yang sudah menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal. Karena itu, saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, dalam dunia pada masa kini, kita harus lebih bijaksana. Ada banyak sekali sekarang berita, ada banyak juga informasi baik yang tertulis maupun dalam bentuk video atau apapun. Pernyataan-pernyataan untuk melawan Tuhan dan kebenarannya. Semua itu adalah bukti bahwa orang-orang Farisi dan juga orang ahli Taurat, bahkan orang-orang pada masa kini yang berpikir dan juga bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang tidak ingin diselamatkan. Mereka tetap ingin hidup di dalam dosanya, karena yang menjadi ukuran kebenaran mereka adalah kebenaran pribadi, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus tidak mempersoalkan perempuan itu. Tuhan Yesus hanya menitip pesan supaya dia pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin saja Tuhan Yesus mau mengatakan mengenai dosa tadi, bahwa janganlah berkonspirasi untuk melakukan kejahatan. Jangan berkonspirasi untuk membuat kekeliruan atau menyesatkan pikiran orang lain. Jangan berkonspirasi sehingga nilai-nilai kehidupan menjadi rusak dan juga akan menimbulkan kerugian-kerugian di dalam kehidupan. Karena orang-orang yang berkonspirasi untuk tujuan pribadi atau kelompoknya pasti suatu saat akan menimbulkan rasa malu dalam kehidupan mereka. Konspirasi dengan tujuan-tujuan kejahatan adalah konspirasi yang hanya dilakukan oleh orang-orang lemah yang tidak bisa menempatkan atau memposisikan diri mereka dengan cara-cara yang baik. Mereka ingin mengejar kepentingan-kepentingan mereka, termasuk untuk mendapatkan kekuasaan atau wewenang-wewenang dengan cara-cara yang tidak benar. Seringkali mereka mengungkapkan gosip, mereka mengungkapkan hal-hal yang tidak benar hanya untuk mempengaruhi orang lain. Kelihatan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak berhikmat karena mereka mengejar kehormatan dan keuntungan. Perempuan yang dituduh berzina adalah orang yang diperalat oleh kejahatan. Orang yang diperalat oleh orang-orang yang bermaksud untuk menjatuhkan Tuhan. Karena itu kita harus waspada agar kita tidak dijadikan seperti perempuan yang dituduh berzina ini. Kita harus waspada sehingga kita tidak menjadi alat kejahatan untuk merusak kehidupan orang lain ataupun merusak kehidupan diri kita sendiri dalam hubungan dengan sesama manusia, apalagi dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, tujuan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu tadi adalah untuk mempersalahkan Tuhan, bukan untuk mempersalahkan perempuan itu. Tujuan mereka tidak tercapai, pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya
kita tidak akan bersekongkol untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan kehidupan orang lain, merusak kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang memiliki hikmat. Semoga kita menjalani kehidupan dengan baik, kehidupan dengan penuh hikmat, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sadar bahwa kita bukanlah alat kejahatan, tetapi kita adalah alat kebaikan dan kebenaran, karena kita semua berhikmat dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Jangan kita senantiasa mengejar keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, ataupun hal-hal yang tidak benar. Karena hal-hal itu semua akan membawa kita pada kerugian-kerugian dalam kehidupan. Dan kita tidak akan pernah menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kita. Amin.